Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu ta'ala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara. Disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya. Dimulai sejak hari Ahad 5 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini 12 Sya'ban 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Maret 2023. Kita berada pada pertemuan kedua. Kajian kita membahas kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar karya Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ikhwani fiddin, yang mana kajian ini melalui telekonferensi untuk saudara-saudaraku ikhwah salafiyin yang ada di Kota Palu dan juga yang ada di Minahasa Tenggara. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa dalam majelis ilmu ini walaupun dalam jarak yang sangat jauh. Kita masih melanjutkan pembahasan pada hadis pertama dan kedua. Kita telah membaca syarah dan kita sampai pada qaulu al-muallif wa amma niyatul ma'muli lahu. Adapun niat al-ma'mul lahu, niat untuk pihak yang kita tujukan amal itu. Karena niat itu ada dua. Niatul amal, niat amalannya, ya, berkaitan dengan substansi amalan yang kita meniatkan amalan itu. Sehingga kita sengaja meniatkannya. Adapun niatul ma'mul lahu, niat kaitannya dengan pihak yang kita tuju. Kita tujukan untuk siapa? Kita niatkan amal ini ditujukan untuk siapa? Yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa amma niyatul ma'muli lahu fahuwal ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til abdu wa ma yadhar. Yaitu adalah ikhlas murni untuk Allah dalam semua yang dia kerjakan atau dia tinggalkan. Dalam semua yang dikerjakan oleh seorang hamba atau yang dia tinggalkan. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Demikian pula dalam semua yang dia ucapkan dan dia kerjakan. Qala ta'ala, nah dalil atas niyatul ma'mul ini yang harus ditujukan hanya kepada Allah, murni ikhlas untuk Allah semata. Dalilnya adalah qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan amal ibadah hanya untuknya. Mukhlisina lahuddin. Ya, mestinya apa? Mukhlisina dina lahu.
Namun diletakkan di awal. Mukhlisina lahuddin. Memurnikan hanya untuknya semua amal ibadah. Wa qala ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah sajalah agama yang murni. Yakni amal yang murni. Sehingga amal ibadah kita, baik itu perbuatan mau berbuat sesuatu, berbuat ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan, maka itu ditujukan untuk Allah. Harus kita niatkan murni untuk Allah. Inilah yang disebut ikhlas. Demikian pula ucapan dan perbuatan kita. Semuanya harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna 'ala al-'abdi ayyanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umuri kulliha maqsudan biha wajhallahi wattaqarruba ilaihi wa talaba thawabihi wa ihtisaba ajrihi wal khaufa min iqabihi. Yang demikian itu bahwa seorang hamba harus meniatkan dengan niat yang menyeluruh, ya, mencakup semua urusan dia. Yang dia maksudkan dengan itu adalah ingin mendapat wajah Allah. Ya. Dan bertakarrub kepadanya. Serta mencari pahalanya. Ya. Berharap balasan darinya. Serta takut dari hukumannya. Ini hendaknya niat. Yang ini niatnya apa? Kulliyah syamilah. Menyeluruh dan mengenai semua pekerjaan dia, amaliyah dia. Yaitu apa? Niatannya dalam semua amalannya tanpa kecuali. Yaitu dia maksudkan untuk mendapat wajah Allah Ta'ala. Dia maksudkan untuk bertakarrub kepadanya, mencari pahalanya, berharap balasan darinya, serta takut dari hukumannya. ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله. Kalau tadi sifatnya menyeluruh, maka kemudian setelah itu kata Syekh menyertakan niat ini pada setiap satuan dari amal-amal dan ucapannya. Masing-masing amal dan ucapannya. Kalau tadi menyeluruh, bahwa saya niatkan dalam semua ibadah saya, dalam hidup ini, saya sebagai hamba Allah Ta'ala, yang berkewajiban menunaikan ibadah kepadanya, maka saya niatkan semua ibadah saya lillahi ta'ala. Murni karena Allah, mengharap wajah Allah, bertakarrub kepadanya, dan seterusnya. Kemudian dia sertakan niat ini, niat untuk Allah ini tadi, murni untuk kepadanya, hanya padanya ini tadi, adalah pada masing-masing amal, masing-masing ucapan yang dia kerjakan. Salat yang sekarang, salat yang nanti, dan salat berikutnya. Ya, ucapan yang ini dan ini dan ini dan seterusnya. Dia sertakan niat ini. Fi kulli fardin min afrad a'malihi wa aqwalihi wa jami' ahwali, dan segala kondisi dia. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilihi. Karena dia benar-benar punya perhatian yang sangat besar untuk merealisasikan ikhlas dan menyempurnakannya. Wa daf'i kulli ma yudadu wa daf'i kulli ma yudaduhu, serta menolak, menghilangkan semua yang berlawanan dengannya, berlawanan dengan ikhlas. Minar riya was sum'ah, baik itu berupa riya ataupun sum'ah. Wa qasdu al-mahmadah indal khalqi, ataupun menginginkan pujian di kalangan makhluk, dari kalangan manusia. Wa raja'a ta'zimihim, mengharap penghormatan, pemuliaan dari mereka. Bal in hasala syai'un min dzalika fala yaj'aluhu al-'abdu qasdahu. Kalau seandainya itu terjadi, maka seorang hamba tidaklah menjadikan itu sebagai niatannya. Terjadi mungkin orang memujinya, tapi dia, sang hamba yang dipuji ini tadi, tidaklah meniatkannya untuk memperoleh itu. Niatannya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayata muradihi, tidak pula menjadi puncak maksudnya, kemauannya. Bal yakunul qasdu al-asil minhu wajhallah. Bahkan niat dasar dia
Dari amal yang dia lakukan itu tetap murni mengharap wajah Allah wa talaba thawabihi, dan mengharap pahalanya min ghairi iltifatin lil khalqi, tanpa mempedulikan makhluk. Wala raja'a li naf'ihim aw madhihim, tidak pula mengharap manfaat dari mereka, tidak pula pujian. Fa in hasala syai'un min dzalik min duni qasdin minal 'abdi lam yadurruhu syai'a. Kalau seandainya terjadi hal itu tanpa ada maksud sama sekali dari sang hamba tadi, maka yang demikian tidak mengapa. Bal qad yakunu min ajili busyra al-mu'min. Bahkan dia mungkin termasuk berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu apa? Ajil busyra al-mu'min. Berita gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan. Ya. Kalaupun seandainya terjadi tanpa ada niat, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, tanpa kesengajaan dari seorang hamba, maka itu tidak mengapa, ya, dan tetap bukan menjadi kehendaknya, dan itu merupakan bagian dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, min ajili busyra al-mu'min. Berita gembira yang disampaikan segera kepada seorang mukmin. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, berikutnya Syekh menjelaskan kepada kita makna kalimat demi kalimat pada hadis. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat, bahwasanya semua amal-amal itu hanyalah dengan niat. Ai innaha la tahsul wa la takun illa binniyah. Yakni bahwa amal-amal itu tidaklah akan diperoleh, tidak pula akan terjadi, terwujud kecuali dengan niat. Wa anna madaraha 'alan niyyah. Ya, bahwasanya poros semua amal itu adalah pada niat. Sehingga gak akan terjadi suatu amalan tanpa adanya niat. Anda mau beramal mesti akan disertai dengan niat. Anda tidak akan beramal kalau Anda tidak meniatkannya. Ya. Sehingga tidak akan terperoleh dan tidak akan terjadi amalan kecuali dengan niat. Karenanya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Tsumma qala wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ai innaha takunu bihasabi niyatil 'abdi, sihhataha aw fasadaha. Nah, yakni bahwa niat itu yakni amal itu akan terjadi sesuai dengan niat sang hamba. Apakah niat amalannya itu sah ataukah rusak, tidak sah. Maka itu sesuai kadar niatnya. Kamaluha au nuqsanuha, sempurnanya atau kurang amal itu. Faman nawa fi'lal khair wa qasada bihil maqasid al-ulya, maka barang siapa meniatkan berbuat kebaikan, memaksudkan tujuan-tujuan yang tinggi, yang luhur, wa hiya ma yuqarribu ila Allah, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah, falahu minas thawabi wal jazaa al-kamil al-awfa. Falahu minas thawabi wal jazaa al-jazaa al-kamil al-awfa. Maka dia akan memperoleh pahala dan balasan yang sempurna dan lengkap. Wa man naqasat niyatuh wa qasduhu naqasa thawabuhu. Barang siapa yang kurang niatannya, kurang kehendaknya, maka berkurang pula pahalanya. Wa man tawajjahat niyatuhu ila ghairi hadzal maqsad al-jalil fatahul khair. Maka barang siapa yang niatannya tidak ditujukan untuk tujuan yang mulia ini, maka dia kehilangan kebaikan. Wa hasala ala ma nawa minal maqasid ad-dani'ah an-naqisah. Sebaliknya dia akan memperoleh tujuan-tujuan rendahan yang hina. Walidzalika daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam misalan liyuqasa alaihi jami'ul umur. Karenanya Nabi dalam hadis ini membuat contoh, membuat permisalan untuk supaya dikiaskan dengannya semua urusan. Ya, contoh memperjelas makna hadis ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang mendengarkan telekonferensi ini, baik yang di Palu maupun yang di Minahasa Tenggara. Ya, perhatikan contoh yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad
alaihi salatu wassalam. Supaya kita bisa kiaskan. Ya, supaya bisa kita menyamakannya dengan perkara-perkara lain. Apa kata Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faqala faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, dia niatkan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun akan bernilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ai hasalalahu manawa. Yani dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa waqa ajru ala Allah. Dan dia pahalanya itu akan terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah kepadanya. Perhatikan kalau tadi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Disebut maksudnya. Maka hijrah dia adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesuatu yang mulia. Namun di sini fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahkan. Tidak disebut, tidak diulang lagi. Kenapa? Karena ini sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina. Khassa fihi al-mar'ah allati yatazawwajuha ba'dama amma jami'al umur ad-dunyawiyah. Maka di hadis ini Nabi menyebutkan secara khusus wanita yang hendak dia nikahi setelah Nabi menyebutkan dunia secara umum. Di dunia yusibuha, untuk memperoleh dunia. Ya. Padahal wanita bagian daripada dunia itu. Nah. Maka Nabi menyebutkan secara khusus wanita yang hendak dia nikahi setelah beliau sebutkan dunia secara umum. Dibayan anna jami'a dzalika ghayatun dani'ah. Untuk menjelaskan bahwa semua itu adalah tujuan-tujuan yang rendah, yang hina. Wa maqasid ghairu nafi'ah. Dan maksud yang tidak bermanfaat. Wa kadzalika hina su'ila sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan aw hamiyatan aw liyura maqamuhu fi saffil qital. Demikian pula tatkala beliau Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang seseorang yang berperang karena dorongan keberanian, dia berani. Enggak takut dia, berani menghadapi siapa saja, maka dia berani pula berperang untuk menunjukkan dia orang pemberani. Aw hamiyatan, atau karena semangat pembelaan kesukuan, pembelaan keluarga, fanatik, ya. Dorongan ini dia pun berani perang. Karena sukunya dihina, kabilahnya dilecehkan. Ya, golongannya direndahkan. Maka dia marah, tersinggung. Dia pun berani walaupun harus perang. Atau dia berperang untuk dilihat kedudukannya. Ya. Ketika di barisan pertempuran. Maka Nabi pun ditanya, ayu dzalika fi sabilillah? Mana? Di antara niat-niat ini tadi, yang jihadnya ternilai fisabilillah. Anda niat karena menunjukkan keberaniannya. Anda yang berniat karena apa? Sebagai bentuk pembelaan, fanatisme, dan seterusnya. Mana di antara ini yang merupakan jihad fisabilillah? Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Maka Nabi menjawab, tidak menunjukkan ini yang fisabilillah, itu yang fisabilillah. Tapi beliau menyebutkan dengan sesuatu prinsip yang umum. Barang siapa yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah menjadi tinggi, yakni kalimat tauhid, agar agama Allah tinggi, agar tauhid menjadi tinggi, fahuwa fisabilillah. Maka itulah fisabilillah. Wa qala ta'ala fi ikhtilafin nafaqa bihasabi an-niyat. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman tentang perbedaan dalam nafkah sesuai dengan perbedaan niat. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan
min anfusihim kamathali jannatin birabwah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, karena mengharapkan. Nah, ini niatannya apa? Ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah wa tathbitan min anfusihim, dan mengokohkan dirinya. Maka kamathali jannatin birabwah, perumpamannya lah seperti kebun yang berada di dataran tinggi, yakni kebun yang sangat subur berada di dataran tinggi. Ini perumpamannya. Kenapa? Karena niatan yang sangat tinggi, yaitu apa? Ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Wa qala walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Adapun orang-orang yang meninfakkan hartanya ria'an nas, karena riya, dorongan riya kepada manusia, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, ria'an nas. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan dia sama sekali tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Maka qauluhu ta'ala walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya, ya, ria'an nas, karena dorongan riya pada manusia, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Kemudian Allah sebutkan siapa mereka? Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Ini juga tidak Allah cintai, yaitu orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya karena riya, ya, kepada manusia. Wa hakadza jami'ul a'mal, demikianlah pula semua amal. Kalau dia niatannya karena Allah, ibtigha'a mardatillah, maka amal yang dia kerjakan akan bernilai tinggi. Ya, sebaliknya, kalau niatannya tidak demikian, meskipun sama, amaliyahnya sama, perbuatannya sama, namun karena berbeda niat, maka berbeda pula nilainya di sisi Allah Ta'ala. Yang ini yunfik, yang itu yunfik. Namun yang ini ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim, sementara yang itu ria'an nas. Maka berbeda pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal innama tatafadal wa ya'dhumu thawabuha bihasabi ma yaqumu biqalbil 'amil minal iman wal ikhlas. Maka amal-amal itu hanyalah bertingkat-tingkat dan akan semakin besar pahalanya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hati sang amil, yaitu iman dan ikhlasnya. Tergantung tingkat keimanan dan tingkat keikhlasan yang ada di dalam hati sang amil, orang yang beramal. Semakin tinggi iman dan ikhlasnya, maka amalnya akan semakin bernilai, semakin afdal, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna sahiba an-niyati shadiqah wa khususan idza iqtarana biha ma yaqdir alaihi minal amal yaltahiqu sahibuha bil amil. Bahkan orang yang berniat
dengan niat yang jujur. Benar-benar niatannya jujur. Shadiqah dia. Benar dalam niatannya. Enggak dusta. Enggak bohong-bohongan. Benar-benar niat shadiqah. Ya, terkhusus memang dia mampu sebenarnya. Memiliki kemampuan mengamalkannya. Hanya saja ada kendala. Saat itu dia ada kendala. Ya. Niatannya jujur. Dia enggak main-main dalam niatannya. Enggak asal niat. Yakni ya tadi. Ogah-ogahan. Niatannya benar-benar shadiqah. Ya. Dan secara fisik dia punya kemampuan untuk mengerjakannya. Hanya saja dia ada kendala. Maka orang seperti ini yaltahiku sahibuha bil amil. Dia akan menyusul, akan digabungkan dengan orang yang benar-benar mengamalkannya. Padahal dia tidak mengamalkannya, terhalangi untuk mengamalkannya. Maka dia akan digabungkan kepada orang-orang yang benar-benar mengamalkannya. Qala ta'ala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhu al-maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang berangkat keluar dari rumahnya muhajiran dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia disusul oleh kematian. Belum sampai ke negeri hijrah, belum sampai ke negeri tempat tujuan dia untuk berhijrah, dia sudah mati duluan. Maka sungguh pahala dia sudah ada di sisi Allah Ta'ala. Sudah Allah nilai dia. Ya. Karena apa? Niatnya shadiqah, benar-benar niatannya itu. Namun terhalangi karena dia oleh kematian. Sehingga belum terlaksana hijrahnya. Ya, di tengah jalan sudah terputus. Maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa fi sahihi marfu'an, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka akan ditulis untuknya pahala seperti amal yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat dan mukim. Tatkala seorang hamba safar terhalangi darinya beberapa amalan. Demikian pula ketika seorang hamba sakit, terhalangi dia dari amalan. Namun dia niatnya shadiqah. Ya, benar-benar dia jujur ingin kalau dia sehat, gak ada kendala, dia akan mengamalkan itu. Gak main-main dia. Maka tatkala dia terhalangi oleh sakitnya atau oleh safarnya, maka tetap Allah tulis untuknya amaliyah yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat dan mukim. Sehingga dia gak kehilangan pahala. Ya, misalnya dia biasa sholat ratibah. Karena sakit, dia nggak mampu mengerjakannya. Tetap Allah tulis pahalanya. Atau safar. Dia terkendala safar, sehingga dia harus menjamak, mengqashar salatnya. Sehingga dia tidak memungkinkan bagi dia mengerjakan salat-salat ratibah. Namun karena dia jujur, ya, dalam niatannya, dia terbiasa mengerjakan itu, memang jujur niatannya, maka tetap Allah tulis pahalanya. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ay fi niyatikum fi niyatihim wa qulubihim wa thawabihim hasabahumul uzur." Sungguh di Madinah ini ada sekelompok orang. Ini Nabi berkata kepada para sahabatnya yang berjihad bersama beliau, sedang safar menempuh perjalanan untuk berjihad bersama beliau. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya itu, sungguh di Madinah ada sekelompok orang. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidaklah kalian melewati suatu wadi, kecuali mereka bersama kalian. Ya, dalam hal niat, hati dan pahalanya. Mereka berada di Madinah karena tertahan oleh uzur. Maka kata Syekh, wa idza hammal abdu bil khair thumma lam yaqdir lahul amal kutibat himmatuhu wa niyatuh lahu hasanah kamilah. Sehingga seorang hamba yang sudah benar-benar berniat bulat untuk beramal kebaikan, kemudian dia tidak mampu mengerjakannya, ini terhalangi, maka tekad bulatnya itu dan niatannya itu tetap ditulis oleh Allah Ta'ala menjadi apa? Hasanah kamilah. Satu hasanah yang sempurna.
Wal ihsanu lil khalqi bil mal wal qaul wal fi'il khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Berbuat baik kepada makhluk, baik itu kebaikan itu dalam bentuk memberikan harta, atau berbuat baik dalam bentuk kata-kata, ataupun perbuatan, maka ini khair. Dan merupakan pahala di sisi Allah Ta'ala. Walakinnahu ya'dhumu thawabuhu bin niyah. Namun, itu akan menjadi lebih besar pahalanya kalau disertai niat. Qala Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Sungguh tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan kalian, bisikan-bisikan mereka, kecuali barang siapa yang mengajak untuk bersedekah, atau mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, atau mengislahkan antar manusia yang sedang berselisih. Ai fa innahu khair. Yani apa maksudnya? Bahwa ini semua mengajak kepada sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf, mendamaikan manusia, maka itu suatu kebaikan. Tsumma qala, kemudian Allah lanjutkan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Namun barang siapa yang mengerjakan itu karena mengharap ridha Allah, niatannya mengharap ridha Allah, maka sungguh pasti kami akan berikan padanya pahala yang sangat besar. Farattabal ajral 'azim ala fi'li dzalika ibtigha'a mardati. Maka Allah kaitkan pahala yang besar untuk amalnya adalah dengan apa? Ketika dia meniatkannya mengharap ridha Allah Ta'ala. Wa fil Bukhari marfu'an, dalam hadis sahih Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam yang merupakan hadis yang marfu', man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain namun dia berniat untuk mengembalikannya, yakni misalnya dia berhutang, ya, hutang ini kan mengambil harta orang lain, karena orang lain hartanya berkurang kalau ketika dia berhutang padanya. Namun yurid ada'aha, dia berniat untuk mengembalikannya. Nggak ada niatan dia untuk mengambil atau menyia-nyiakan uang itu, nggak dia bayarkan. Nggak ada niatan itu. Dia berniat, kalau dia memang mampu dan punya harta, punya uang, akan dia kembalikan. Maka addahallahu anhu, maka Allah akan bantu dia untuk menunaikannya. Wa man akhadhaha, barang siapa yang mengambilnya, yuridu itlafaha, memang berniat untuk merusaknya, atlafahullah, maka Allah akan rusak dia. Allah hancurkan dia. Fanzur kaifa ja'ala niyyah as-salihah sababan qawiyan lirrizqi wa ada Allahi anhu. Ya, perhatikan bagaimana Allah menjadikan niat yang salihah sebagai sebab yang sangat kuat untuk memperoleh rezeki, dan untuk Allah bantu dia menunaikan hutangnya itu. Yani, kalau dia niatan itu, maka Allah bantu dia. Dalam bentuk apa? Rizki. Allah beri rizki dia. Sehingga niat salihah sebagai sebab yang sangat kuat untuk memperoleh rizki. Wa ja'ala niyyah as-sayyi'ah sababan lit-talaf wal itlaf. Dan Allah jadikan niat yang jelek sebagai sebab kehancuran dan kerusakan. Wa kadzalika tajrin niyatu fil mubahat wal umur ad-dunyawiyah. Demikian pula berlaku niat pada perkara yang mubah dan urusan-urusan dunia. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi ad-dunyawiyah wal 'adiyah al-isti'anata bidzalika 'ala al-qiyam bihaqqillahi wa qiyamihi bil wajibat wal mustahabbat wastashaba hadhihi an-niyyah as-salihah fi aklihi wa syarabihi wa naumihi wa rahatihi wa makasibihi inqalabat adatuhu ibadatin wa barakallahu lil abdi fi a'malihi
wa fataha lahu min abwabil khair war rizqi umuran la yahtasibuha wa la takhtur lahu ala bal. Wa man fatathu hadhihi niyyah as-salihah li jahlihi aw tahawunihi fala yalumanna illa nafsah. Demikian pula berlaku pada perkara yang mubah dan urusan-urusan dunia. Maka barang siapa yang berniat dengan pekerjaannya atau perbuatan pekerjaan-pekerjaan duniawi atau pekerjaan-pekerjaan yang adiyah, biasa rutin dia lakukan, yang gak ada kaitannya dengan agama, yakni apa, biasa saja, pekerjaan-pekerjaan duniawi atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Namun dia dengan itu memaksudkan, meniatkan al-isti'anata bidzalik. Dengan itu dia bisa terbantu, ya, membantu dia alal qiyam bihaqqillahi ta'ala, untuk menegakkan hak Allah. Ya, dia bekerja yang baik supaya bisa terpenuhi kebutuhannya, makan minumnya terpenuhi. Dengan itu dia membantu dia untuk bisa menunaikan hak Allah, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan dia menunaikan kewajiban-kewajibannya ataupun amal-amal yang mustahab. Ya. Sehingga dia terbantu dengan itu. Nah, dia punya pekerjaan, punya kendaraan, sehingga dia bisa mengerjakan, berangkat ke masjid dengan mudah, misalnya. Ya. Sehingga terbantu pelaksanaan apa? Kewajiban-kewajiban dan yang mustahabnya. Dan demikian pula niat yang salihah ini selalu dia iringkan dalam semua pekerjaan, baik makan, minum, tidur, istirahat, dan segala pekerjaannya. Maka perbuatan-perbuatan biasa tadi, ya, yang rutin itu tadi, berubah, ya, berbalik menjadi ibadah. Ya, berubah menjadi apa? Ibadah. Dan Allah berikan barakah pada hamba dalam semua amal-amalnya. Dan Allah buka baginya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki yang benar-benar tidak dia sangka. Benar-benar tidak pernah terbetik di dalam pikirannya. Sebaliknya barang siapa yang luput darinya niat salihah, sehingga dia lupa, nggak berniat seperti itu. Makan ya makan aja. Lupa kalau dia makan, mestinya dia niatkan, dengan makan ini saya bisa sehat. Sehingga saya bisa kuat menunaikan ibadah. Dengan saya istirahat, badan saya nanti akan segar. Sehingga dia bisa beribadah berikutnya. Dia bisa thalabul ilm. Ya, bisa belajar. Kalau saya lapar, saya nggak bisa thalabul ilm. Nah, kalau saya nggak istirahat, saya nggak bisa melangkahkan kaki, mengayuhkan kendaraan saya untuk berangkat ke majelis ilmu. Dia lupa menyertakan niat salihah ini. Dijahlihi. Baik karena bodoh dia, nggak ngerti, nggak tahu ilmunya. Bahwasannya perkara-perkara yang mubah ini perlu juga diiringi dengan niat yang salihah. Namun dia jahil. Atau tahawun, menggampangkan. Ya, teledor dia. Maka jika seperti itu, janganlah dia mencela kecuali dirinya. Karena apa? Hilang dari dia. Makannya ya cuma sekedar makan. Minumnya nggak bernilai apa-apa. Nggak dapat pahala dia dari situ. Maka jangan dia cela kecuali dirinya. Wafis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa ujirta alaih hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Sungguhnya engkau tidaklah beramal satu amalan yang dengan satu amalan itu engkau mengharap wajah Allah, kecuali pasti engkau akan diberikan pahala dengannya. Bahkan sampai-sampai apa? Segumpal nasi atau makanan yang engkau letakkan pada mulut istrimu. Sekedar itu saja, namun engkau niatkan ini sebagai nafkah. Yang nafkah itu, dengan nafkah ini engkau berniat mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pun akan ada pahalanya. Fa'ulima bihadza anna hadzal hadits jami'un li umuril khairi kulliha. Maka
Diketahuilah di sini bahwa hadis ini mencakup semua kebaikan. Fahaqiqun bil mu'min alladhi yuridu najata nafsihi wa naf'aha ayyafhama makna hadzal hadis. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin yang menginginkan keselamatan dirinya, menginginkan manfaat untuk dirinya, hendaklah dia memahami makna hadis ini. Wa ayyakunal amalu bihi nasiba ainaihi fi jami' ahwalihi wa awqatihi. Dan hendaklah dia mengamalkan hadis ini selalu ada di depan matanya dalam semua kondisi dan waktunya. Ya. Hendaklah apa? Beramal dengan hadis ini selalu ada di depan mata dia. Ya, dalam semua kondisinya dan dalam semua waktu-waktunya. Mungkin ikhwani, saudara-saudaraku yang ada di Palu dan juga di Maluku Minahasa Tenggara, mungkin kajian kita di kesempatan siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dan lupa dari saya pribadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.